Beliau mengatakan akidah tidak ilmiah itu saudara-saudara sekalian karena sejak awal sudah terjebak pada persepsi kaum empiris bahwa yang ilmiah itu harus bersifat indrawi saja. Yang kita tolak adalah mengatakan itulah satu-satunya pengetahuan ilmiah. Saya paham kalau misalkan Ustadz Nuruddin tadi berapi-api menyalahkan saya karena beliau mengambil definisi ilmiahnya itu adalah dari sumber-sumber teologis. Jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu, enggak. Perdebatan tentang apakah akidah itu ilmiah atau apakah agama itu bertentangan dengan sains menjadi perbincangan yang sangat populer di zaman sekarang. Dan tahukah kalian kalau perdebatan tentang topik ini sudah terjadi ratusan tahun? Perseteruan antara Islam dan sains awalnya merupakan pembahasan yang dimulai oleh narasi konflik yang melibatkan gereja dan sains yang sangat berhubungan erat dengan sejarah dan perubahan persepsi di masyarakat Eropa dalam memandang agama. Kalian mungkin sudah sering mendengar kisah perseteruan antara Galileo Galilei dengan gereja Katolik yang terjadi pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1633 Masehi yang jadi salah satu episode paling terkenal dalam sejarah konflik antara agama dan sains. Lantas, bagaimana konflik ini masuk dalam dunia Islam? Galileo adalah seorang astronom, fisikawan, dan filsuf Italia yang membenarkan teori heliosentris yang dikemukakan sebelumnya oleh Nikolaus Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, melainkan bumi berputar mengelilingi matahari. Tapi teori heliosentris ini bertentangan dengan apa yang diyakini gereja, karena gereja berpendapat sebaliknya kalau bumi adalah pusat tata surya. Puncak konflik ini Galileo dihukum sebagai tahanan rumah seumur hidup. Dia dipaksa untuk menarik kembali pernyataannya dan harus mengakui bahwa bumi adalah pusat tata surya. Kisah Galileo ini hanya salah satu kisah dari banyaknya ilmuwan yang dihukum di masa itu. Bahkan banyak dari para ilmuwan saat itu yang sampai dihukum mati oleh gereja. Perseteruan antara sains dan gereja saat itu disebut sebagai revolusi ilmiah di Eropa yang menjadi fase awal transisi Eropa dari zaman pertengahan menuju zaman Renaissance. Dalam transisi ini juga terjadi beberapa perang dan pemberontakan seperti peristiwa terkenal Revolusi Prancis pada 5 Mei 1789 yang jadi perlawanan untuk mengakhiri dominasi gereja. Masa ini menandai lahirnya pemikiran sekuler yang memandang agama harus dibatasi pada campur tangan masalah negara dan masyarakat. Puncaknya saat itu gereja kehilangan kepercayaan dan otoritasnya. Masyarakat Eropa saat itu juga mulai memandang kalau gereja sebagai representasi agama adalah musuh ilmu pengetahuan dan kemajuan. Di masa Renaissance ini, muncul banyak paham-paham baru misalnya individualisme yang mendorong orang-orang untuk mengkritik dan mempertanyakan otoritas gereja dan dogma-dogma agama Kristen saat itu. Banyak orang yang mulai menganggap bahwa agama sebagai dogma yang tidak logis atau ilmiah. Perspektif ini juga ikut membawa pada satu kesimpulan yang berkembang sampai hari ini. Kalau semua agama itu sama. Anggapan bahwa semua agama sama ini juga memberikan kesimpulan yang menggeneralisir bahwa semua agama bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-19, kolonialisasi dan modernisasi yang dipaksakan oleh Barat di negeri-negeri Muslim juga seringkali menciptakan ketegangan antara tradisi Islam dan pemikiran ilmiah Barat, yang membuat masalah ini sensitif pada isu penjajahan Barat di negeri-negeri Muslim. Hingga abad ke-21 muncul beberapa isu kontroversial, seperti teori evolusi, Big Bang, dan teori ilmiah lainnya yang dipandang bertentangan dengan pemahaman agama Islam. Sehingga pada titik ini, muncul persepsi yang menyederhanakan bahwa sains bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Jika kita merujuk pada definisi agama hari ini, maka sebenarnya tidak tepat jika Islam didefinisikan hanya sebagai sebuah agama, karena Islam tidak hanya berbicara soal keyakinan dan ibadah ritual, tapi Islam punya aturan-aturan sebagai pedoman hidup yang membedakannya dari agama lain. Di dalam Islam sendiri, ada banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk mengamati dan merenungkan alam semesta. Bahkan ada 18 kali kata berpikir di dalam Al-Quran yang diulang-ulang, untuk menegaskan kalau agama Islam bukan agama dogma yang harus dipercaya tanpa dipertanyakan lebih dulu. Inilah yang membuat Islam
dulu pernah menjadi pusat dari perkembangan tradisi ilmiah yang punya peran besar pada perkembangan dunia hari ini. Tradisi ilmiah sendiri merupakan warisan pengetahuan dan metode yang telah dikembangkan umat manusia selama ribuan tahun, sebagai upaya untuk memahami alam semesta dan segala isinya. Tradisi ilmiah ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, dan Yunani kuno dengan kontribusi pentingnya masing-masing. Di era Kekhilafahan Abbasiyah, pada abad ke-9 Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad mendirikan satu lembaga pendidikan dan penelitian yang sangat terkenal yaitu Baitul Hikmah, yang masa itu juga menandai dominasi Islam dalam pengembangan tradisi keilmuan. Baitul Hikmah ini menjadi pusat penerjemahan dari karya-karya ilmuwan Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Bukan hanya diterjemahkan, karya-karya ini juga dikembangkan sehingga muncul banyak ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan saat itu berkembang pesat di berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan filsafat. Muncul juga ilmuwan-ilmuwan besar yang terkenal saat itu seperti Ibnu Sina, Al-Hawarizmi, dan juga Al-Razi. Selain Baitul Hikmah muncul juga universitas dan madrasah-madrasah yang menjadi pusat pendidikan tinggi bagi para pelajar dari seluruh dunia. Masa ini sering disebut sebagai masa keemasan Islam atau The Golden Age. Saat itu bahasa Arab menjadi standar bahasa ilmiah yang dominan digunakan dalam karya-karya yang membahas ilmu pengetahuan. Bahkan setelah hancurnya Baitul Hikmah pada 1258, tradisi keilmuan Islam ini juga berkembang di wilayah Andalusia. Tradisi keilmuan Islam yang berkembang saat itu tidak bisa kita anggap remeh, karena ilmuwan-ilmuwan Muslim mengembangkan metodologi atau pendekatan yang sistematis yang fokusnya tidak hanya pada aspek empiris saja, tetapi juga pada dimensi spiritual dan etika. Ilmuwan Muslim saat itu tidak hanya menggunakan peran intuisi dan wahyu untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga menggunakan logika dan penalaran untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Mereka melakukan observasi langsung terhadap fenomena alam, seperti melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis dan mengumpulkan data, serta mengembangkan berbagai metode deduktif dan induktif untuk mencapai kebenaran. Metodologi ilmuwan Muslim ini masih sangat relevan sampai dengan hari ini. Pendekatan holistik yang menggabungkan aspek rasional, spiritual, dan etika bahkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dari metode ilmiah sekarang yang lebih berfokus pada aspek empiris saja. Salah satu keunggulan metodologi Muslim ini bisa kita lihat ketika Al-Biruni, yang hidup pada abad ke-11, berhasil mengukur keliling bumi dengan tingkat akurasi yang luar biasa di masa itu, dengan melakukan pengamatan pada bayangan benda di waktu yang berbeda dan perhitungan trigonometri. Tanpa mengelilingi bumi dia berhasil membuktikan bumi itu berbentuk bulat. 5 abad sebelum para pelaut Eropa membuktikannya secara empiris pada abad 16 saat melakukan penjelajahan. Pada tradisi keilmuan Islam terdapat perbedaan yang sangat mendasar dengan tradisi keilmuan lainnya, baik tradisi keilmuan modern saat ini, Yunani kuno, Romawi dan sebagainya, karena dalam tradisi keilmuan Islam, hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan itu sangat harmonis. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali, yang saat mengembangkan sistem filsafat dan logika mendalam, mereka tetap mengaitkan hubungan erat antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Mereka mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memperdalam pemahaman terhadap alam semesta sebagai tanda-tanda atau bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Sina dalam karya monumentalnya, Al-Hanun fi al-Tib yang dalam bahasa Inggris The Canon of Medicine yang menjadi rujukan utama dalam dunia kedokteran selama berabad-abad, selalu mengaitkan pengetahuannya dengan ajaran Islam, misalnya menekankan pentingnya kesehatan sebagai nikmat Allah yang harus dijaga. Dalam tradisi Islam ini, ilmu pengetahuan memang dianggap sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga para ilmuwan Muslim melihat ilmu sebagai sarana untuk menumbuhkan moralitas dan memperbaiki kualitas hidup umat manusia, dengan prinsip-prinsip Islam baik kehidupan individu maupun masyarakat dalam membantu mendekatkan kepada Allah. Sehingga, kita bisa melihat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam juga berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai sebuah peradaban. Artinya dalam tradisi keilmuan Islam tidak membagi antara ilmu pengetahuan atau sains sebagai ilmu dunia, dan ilmu agama sebagai ilmu spiritual atau ilmu akhirat.
Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan muslim dalam bukunya Muqaddimah, mengungkapkan bahwa kelompok yang memiliki asabiyah atau solidaritas sosial yang kuat akan mampu membangun kekuatan politik dan ekonomi yang besar. Tapi, ketika asabiyah melemah, peradaban tersebut akan jatuh dan digantikan oleh kelompok dengan solidaritas yang lebih kuat. Hal ini juga yang menggambarkan pergeseran dominasi dari peradaban Islam ke dominasi peradaban Eropa saat Renaissance sekitar abad ke-14 hingga abad ke-18. Sarjana-sarjana Eropa mulai hadir menggantikan ilmuwan-ilmuwan Muslim dari Andalusia dan Abbasiyah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahasa-bahasa Eropa terutama Latin, Prancis, dan kemudian Inggris mulai menjadi bahasa dominan dalam dunia ilmiah menggantikan bahasa Arab. Banyak karya-karya penting ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh para sarjana Eropa. Setelah jatuhnya Andalusia, tradisi keilmuan Islam ini juga sempat berkembang di masa kehilafahan Turki Utsmani. Saat itu muncul ilmuwan seperti Taqiyuddin Muhammad bin Maruf, seorang astronom dan matematikawan yang membangun observatorium di Istanbul, dan Piri Reis, ahli kartografi dan laksamana Angkatan Laut Utsmaniyah yang terkenal pada abad ke-16. Meskipun Turki Utsmaniyah melahirkan banyak tokoh cendekiawan Muslim terkemuka, namun daulah ini tidak menghasilkan karya-karya dan penelitian ilmiah seperti di masa Abbasiyah, karena mereka lebih mengutamakan bidang militer dan perluasan wilayah. Kemunduran hingga keruntuhan Turki Utsmani membuat tradisi keilmuan ini mulai meredup. Bahkan di kalangan umat Islam, ilmu pengetahuan hari ini menjadi hal yang sangat asing.